Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah bersyukur kita atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan mudah-mudahan kita termasuk dari hamba-hamba Allah yang senantiasa mampu untuk mensyukuri segala nikmatnya dengan kita melaksanakan ibadah kepada Allah, menggunakan nikmat-nikmat yang Allah berikan itu untuk ketaatan kepadanya. Selawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in dan orang-orang yang senantiasa menjalankan sunnahnya hingga hari kiamat kelak. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara para sahabat Nabi ada sosok yang istimewa, yang mana beliau adalah salah satu di antara Khulafaur Rasyidin dan termasuk dari 10 di antara para sahabat yang dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kita kenal dengan julukan Al-Faruq, yaitu tidak lain sahabat mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau adalah salah satu sahabat Rasulullah yang melalui wasilah kepemimpinannya Islam tersebar luas. Hampir 2/3 dunia mengenal Islam. Hampir 2/3 dunia takluk di bawah kekuasaan Islam. Itu tidak lain merupakan salah satu dari barokah kepemimpinan sosok mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau di masa jahiliyah termasuk orang yang sangat-sangat membenci Islam. Sangat-sangat membenci Rasulullah SAW. Dan bahkan beliau dikisahkan dalam sebuah riwayat termasuk orang yang sangat suka dan sangat hobi menyiksa kaum muslimin, menyiksa hamba-hamba sahaya dari kaum muslimin. Pernah suatu ketika beliau melihat Abu Jahal sedang menyiksa budaknya. Kemudian ketika lewat, Umar ikut juga nimbrung menyiksa budak tersebut, yang tidak lain budak tersebut adalah seorang muslim. Dihajarnya, dipukulnya sampai berdarah-darah, bahkan diriwayatkan dari pagi sampai petang beliau menyiksa budak tersebut, tidak ada lelah, tidak ada capek. Bahkan semakin tersiksa sahabat tersebut, budak tersebut, semakin dia senang, semakin dia termotivasi untuk menyiksa. Kemudian dia mengatakan kepada sahabat tersebut, kalaulah bukan karena malam datang, maka aku tidak akan lelah untuk menyiksa. Dari kisah ini menunjukkan bahwa Umar bin Khattab merupakan salah satu orang yang sangat-sangat hobi menyiksa kaum muslimin ketika di masa jahiliyah. Banyak kisah yang menunjukkan tentang hal itu. Bahkan beliau adalah salah satu orang yang sangat termotivasi dan sangat ingin membunuh Rasulullah SAW. Dan ternyata niat buruknya ini menjadi salah satu asbab hidayahnya. Karena di perjalanan menuju tempat di mana Rasulullah berada, yaitu di Baitul Arqam, di perjalanan dia bertemu dengan salah seorang sahabat. Yang mana sahabat tersebut tahu dengan gelagat Umar menunjukkan ada satu hal yang sangat ingin dia lakukan, dan sahabat tersebut memiliki firasat bahwa Umar sedang memburu Rasulullah. Ketika itu dia berpikir bagaimana mengalihkan Umar. Akhirnya ketika Umar lewat, dia stop, dia cegat, kemudian bertanya kepada Umar, wahai Umar, kenapa engkau tergesa-gesa? Sepertinya engkau ada sesuatu yang sangat penting untuk engkau kerjakan. Kemudian
Umar menjawab, aku sedang mencari Muhammad. Aku ingin membunuhnya karena dia adalah biang kerok dari rusaknya kaumku. Banyak dari suku-suku Quraisy, anaknya meninggalkan orang tuanya, istri dan suami berpisah karena dakwah dari Muhammad. Dia telah membuat gelisah seluruh kaum Quraisy yang tidak lain adalah kaumku. Aku ingin membunuhnya. Kemudian sahabat tersebut berkata kepada Umar, wahai Umar, apakah kamu tidak takut ketika engkau membunuh Muhammad SAW, kamu akan berhadapan dengan dua suku besar di antara suku-suku Quraisy, yaitu suku Bani Hashim dan Bani Muthalib. Ternyata ma'asyiral muslimin, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, atau jawaban dari pertanyaan dari sahabat tersebut dijawab dengan jawaban yang luar biasa. Di mana Umar mengatakan, kalau seandainya aku harus berhadapan dengan dua kabilah besar ini, maka aku hadapi sendiri. Masya Allah, tidak ada takutnya Umar bin Khattab, walaupun diancam untuk akan berhadapan dengan dua kabilah besar, tidak ada sedikit pun ketakutan dari Umar bin Khattab. Malah dia menantang untuk menghadapinya sendiri. Karena memang banyak kisah riwayat sirah mengatakan kalau Umar ini adalah sosok yang tinggi besar, kuat, luar biasa, termasuk orang yang memiliki kekuatan yang di atas rata-rata, suka bergulat, bahkan ketika berburu itu bukan berburu kelinci, bukan berburu burung atau apapun yang mudah untuk diburu. Ternyata kebiasaan Umar ketika berburu itu berburu singa, masyaallah muslimin, menunjukkan kekuatan beliau. Jadi tidak takut dia, walaupun berhadapan dengan dua kabilah besar dan berhadapan sendiri, dia akan hadapi, dia akan mengatasi. Kemudian sahabat tadi berpikir lagi, apa yang bisa membuat umat itu berbelok arah, tidak jadi ketemu dengan Rasulullah, tidak jadi untuk mencari Rasulullah SAW, mendatangi Baitul Arqam. Akhirnya dia mendapatkan ide, yang mana ide tersebut ternyata berhasil membuat Umar berpaling, bahkan tidak jadi menghadap Rasulullah untuk membunuh. Apa itu? Sahabat tersebut mengatakan, apakah kamu tidak tahu Umar, bahwa salah satu dari anggota keluargamu sudah masuk Islam, yaitu Fatimah, adikmu sendiri. Dia bersama dengan Said bin Zaid di rumahnya dan sedang belajar Al-Quran. Wah, ketika itu Umar bin Khattab langsung emosi membara karena dia tahu salah satu di antara keluarganya masuk Islam. Padahal dia adalah orang yang benci, sangat-sangat benci kepada Islam, mencegah dakwah Islam, bahkan ingin membunuh Rasulullah SAW. Ternyata di rumahnya, di antara keluarganya ada yang masuk Islam. Seketika itu dia kembali, berbalik arah menuju rumahnya. Dan ketika menuju rumahnya, sudah dekat, dari rumahnya beliau mendengar suara lantunan bacaan Al-Quran yang dibaca oleh Khabbab bin Al-Arad, guru baca Qurannya, guru kalau kita bilang di sini guru ngajinya dari Fatimah dan Sa'id bin Zaid. Kemudian setelah mendengar itu, Umar langsung masuk ke dalam rumah. Mengetok, tidak diangkat, dia tidak dijawab. Kemudian tidak dibukakan pintu, karena tahu ketika itu pasti Umar marah, emosi. Adiknya, ada adik iparnya, semuanya ketakutan. Karena Umar tidak sabar, dia langsung dobrak pintu rumahnya. Dia lihat adiknya sedang memegang lembar-lembar mushaf, lembaran-lembaran yang bertuliskan Al-Quran. Karena waktu itu belum ada mushaf yang seperti ada di tengah-tengah kita sekarang. Dulu Al-Quran ditulis di kulit-kulit unta, kemudian di pelepah-pelepah kurma, dan lain sebagainya. Itulah yang disimpan oleh Fatimah. Kemudian ketika masuk, Umar langsung bertanya kepada Fatimah, wahai Fatimah, apa yang kau baca? Sesungguhnya apa yang kau baca ini tidak pernah aku dengar. Kemudian Fatimah menjawab, yang aku baca adalah Al-Quran, kalamullah, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW.
apakah kamu sudah Islam? Ya, aku sudah Islam. Masya Allah, ketika itu Umar marah, kemudian menampar adiknya. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Tamparan Umar itu ternyata menjadi salah satu titik yang kembalinya dia kepada Islam. Karena dia adalah sosok yang keras, kejam, akan tetapi beliau adalah orang yang penyayang, apalagi pada keluarga. Beliau tidak pernah melayangkan tangannya sekalipun untuk memukul adiknya, bapaknya, keluarganya. Tapi ketika itu dia menampar adiknya sehingga adiknya tersungkur dan berdarah. Kemudian hatinya luluh, hatinya tergoyah dengan kejadian tersebut. Di mana ya emosinya semakin mereda, kemudian ya Umar kembali penasaran dengan bacaan yang dibaca oleh Fatimah. Kemudian ketika melihat Fatimah memegang pelepah kurma atau lembaran-lembaran yang tertulis Al-Quran, kemudian dia ingin mengambil tersebut dan ingin membacanya. Tetapi Fatimah mencegahnya, wahai Umar, ya, engkau tidak boleh memegang ini karena engkau masih musyrik, engkau adalah najis, tidak boleh memegang ya lembaran-lembaran Al-Quran ini. Kalau kamu ingin membacanya, silahkan kamu mandi terlebih dahulu. Karena penasaran Umar yang luar biasa, karena dia mendengar ya sebuah syair Arab yang luar biasa, yang tidak pernah dia dengar sebelumnya. Padahal dia adalah salah satu orang yang paling jenius di kalangan kaum Quraisy, yang termasuk orang yang bisa menulis dan bisa membaca di saat semua di antara mereka mayoritasnya tidak bisa membaca. Ya, beliau adalah orang yang cerdas, orang yang suka syair, ya, sehingga beliau sangat-sangat penasaran dengan bacaan yang dibaca tadi. Ternyata itu adalah Al-Quran. Kemudian dia mandi, setelah tenang, kemudian dia duduk dan membaca dari apa yang tertulis di dalam lembar-lembar Al-Quran. Dan dalam riwayat yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, ya, bahwa bacaan Al-Quran tersebut adalah Quran surah Thaha, Quran surat ke-40. Thaha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha, dan seterusnya. Sehingga membuat hati Umar berbinar-binar takjub dengan bacaan Al-Quran, maknanya luar biasa. Sehingga akhirnya beliau mengatakan kepada adiknya, tunjukkan aku di mana Muhammad. Ya. Dan ketika itu Khabbab bin Al-Arat yang menjadi guru ngajinya yang sebelumnya disembunyikan oleh Sa'id bin Zaid dan juga Fatimah karena takut menjadi sasaran pukulan oleh Umar bin Khattab keluar. Kemudian dia mengatakan, wahai Umar, aku akan menunjukkanmu di mana Muhammad, di mana Nabi SAW. Kemudian mereka berdua keluar dan mereka berdua menuju ke Baitul Arqam. Dan singkat cerita, sampailah dia di Baitul Arqam, kemudian menemui Nabi SAW, dan ketika itu dia mengucapkan kalimat syahadat dan masuk Islam. Dan Masya Allah, salah satu statement dari para sahabat, yaitu Abdullah bin Mas'ud, yang mengatakan, ma zilna a'izzatan mundu aslama Umar. Kami menjadi mulia setelah keislamannya Umar. Menunjukkan keislaman Umar menjadi salah satu kekuatan yang luar biasa untuk Islam. Di saat itulah Islam ya kembali yang mendapatkan izzah, dan Islam menjadi salah satu ya agama yang disegani. Dan Masya Allah banyak sekali ya efek positif dari keislaman Umar. Banyak syariat-syariat yang ditegakkan, banyak ya dakwah-dakwah yang di backup dan menjadi ya salah satu dari asbab hidayah bagi yang lain. Dimulailah dakwah jahriyah di sana, kemudian dan seterusnya sampai beliau wafat. Masya Allah ya, sirah tentang perjuangan Umar ini luar biasa. Masyarul muslimin azanillahu wa iyyakum. Ini adalah cerita singkat tentang Umar bin Khattab berkaitan tentang bagaimana beliau di masa jahiliyah adalah orang yang sangat membenci Islam. Kemudian disentuh dengan hidayah Allah berkat doa dari Nabi SAW. Allahumma aizal Islam bi ahadi Umarain. Akhirnya dia masuk Islam. Allah pilih Umar bin Khattab daripada Abu Jahal, dan akhirnya Islam menjadi jaya. Islam menjadi salah satu agama yang ditakuti, disegani. Islam menjadi agama yang rahmatan lil alamin, menegakkan syariat Allah. Dan alhamdulillah ini adalah salah satu sirah yang harus kita pelajari, yang harus kita ulang-ulang agar kita kembali mendapatkan ya kemuliaan, kepercayaan diri sebagai seorang muslim, dan kebanggaan bahwa Islam dulu pernah berkuasa. Islam pernah melakukan dua peradaban terbesar ketika itu, yaitu Romawi dan Persia.
di bawah kekuasaan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu.